Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Juan Fajar dengan NIM 311420044 dari Rombel K2B dari Prodi Kimia jurusan Kimia Fakultas FMIPA UNES. Di sini saya ingin memenuhi ujian performa saya dan kebetulan saya mendapatkan percobaan gravimetri. Sebelum kita menuju ke percobaan, saya akan mengulas sedikit tentang materi gravimetri. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih itu gravimetri? Apa tujuan dari dilaksanakannya percobaan gravimetri? Tentunya kalau belum tahu, saya akan membahas sedikit materi ini. Tujuan dari percobaan gravimetri adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menentukan jumlah suatu zat dalam campuran atau dapat menentukan kadar dari suatu sambal. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menentukan jumlah hasil atau rendemen atau yield dalam suatu proses atau reaksi. Contohnya gini, seseorang ingin melakukan pemurnian garam dapur dari garam krosok. Kita semua tahu ya bahwa garam krosok itu garam yang masih kotor, maka dari itu perlu dilakukannya pemurnian terlebih dahulu. Kemudian, apa sih itu metode gravimetri? Nah, metode gravimetri itu adalah metode yang didasarkan pada proses penimbangan, di mana di sini yang diukur adalah masanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode-metode dalam gravimetri. Yang pertama ada volatilization metode, yang kedua ada metode pengendapan, yang ketiga ada metode ekstraksi, yang keempat ada metode adsorpsi. Kita menuju metode yang pertama, yaitu volatilization metode. Pada metode ini kita dapat menentukan kadar air dari suatu zat dengan cara bahan baku dipanaskan. Contohnya gini, suatu zat A mengandung X. X akan lepas jika A dipanaskan menjadi B. Saya ulangi lagi, suatu zat A mengandung X. X akan lepas jika A dipanaskan menjadi B. Kemudian setelah itu kita dapat menentukan yield B dengan cara massa X yang lepas tadi dibagi dengan massa zat A awal tadi. Selanjutnya yang kedua ada metode pengendapan. Pada metode ini kita dapat menentukan kadar air dari suatu zat dengan cara direaksikan dengan bahan kimia lain. Contohnya gini, suatu zat A itu mengandung X. Nilai X akan lepas jika A direaksikan dengan Y. X akan bereaksi dengan Y menghasilkan XY. Kemudian menimbang XY yang dihasilkan, setelah itu hitung X-nya berapa, kemudian dibagi dengan massa A-nya tadi. Yang ketiga ada metode pemisahan atau biasa disebut sebagai metode ekstraksi. Kita ambil contoh sambal teh jati Belanda. Kita mau mencari kandungan flavonoid dari teh jati tersebut. Kita ambil flavonoid dengan proses ekstraksi, kemudian kita pekatkan hingga menjadi serbuk, kemudian kita timbang flavonoidnya. Setelah itu massa dari flavonoid yang telah kita timbang tadi dibagi dengan massa sampel teh jati Belanda. Kemudian yang keempat ada metode adsorpsi. Contohnya gini, kita punya plat magnet dan ada pasir. Kita mau mencari pasir besi dalam campuran pasir tersebut. Setelah itu kita bisa mengetahui kandungan pasir besi dalam campuran pasir dengan cara massa pasir besi dibagi massa keseluruhan pasir dikali 100%. Nah, ternyata pada saat melakukan percobaan gravimetri ternyata sering terjadi error. Nah, di sini saya akan menjelaskan error apa saja sih yang sering terjadi saat melakukan percobaan gravimetri. Yang pertama, ternyata precipitation yang tidak komplit. Hal ini dikarenakan karena kelarutannya yang sangat besar. Yang kedua, karena pencucian yang tidak sempurna. Yang ketiga, karena pengeringan yang tidak kering. Yang keempat, dikarenakan pengendapan masih ada zat lain. Yang kelima, dikarenakan endapan yang masih terdekomposisi. Nah, dengan diketahuinya error-error tersebut, diharapkan kita dapat meminimalisir seminim mungkin error yang terjadi. Terima kasih, demikian penjelasan mengenai gravimetri ini. Kemudian kita langsung aja ke percobaannya. Let's go.
Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan ada yang pertama timbangan digital, kemudian ada wadah, kemudian ada bahannya yaitu beras curah, kemudian ada wajan dan juga beserta tutupnya. Bisa dilihat alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini. Langkah pertama, kita timbang wadah terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa massa dari wadah tersebut sebesar 73 gram. Kita tar, kemudian kita masukkan beras ke dalam wadah. Terlihat bahwa beras tersebut mempunyai massa 200 gram. Setelah itu, kita amati beras tersebut mulai dari warnanya hingga baunya. Terlihat bahwa beras tersebut berwarna putih. Langkah selanjutnya, masukkan wadah yang berisi beras ke dalam wajan. Di sini saya menggunakan wajan karena sebelumnya saya tidak mempunyai oven. Kemudian tutup menggunakan tutup wajan tersebut dan kita tunggu selama kurang lebih 60 menit. Setelah 60 menit, langkah selanjutnya kita matikan kompornya dan tunggu beberapa menit agar lebih dingin. Langkah selanjutnya, kita timbang wadah yang akan digunakan terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa wadah tersebut mempunyai massa 73 gram. Kemudian dicetar dan masukkan beras yang sudah di oven tadi. Terlihat bahwa beras tersebut mempunyai massa 176 gram. Kemudian kita amati beras tersebut. Terlihat bahwa beras tersebut mempunyai warna yang agak kekuningan. Selanjutnya adalah pembahasan. Analisis gravimetri adalah suatu cara untuk menentukan jumlah zat yang didasarkan pada penimbangan hasil reaksi. Pada praktikum ini telah dilakukan penentuan kadar air yang terkandung dalam beras curah yang beredar di masyarakat. Penentuan kadar air sangat diperlukan karena kadar air mempengaruhi daya simpan bahan. Kandungan kadar air berbanding terbalik dengan daya simpan bahan. Bahan akan lebih cepat mengalami kerusakan apabila memiliki kandungan kadar air yang tinggi. Kadar air sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan atau lama waktu dari pemanenan sampai bahan diolah menjadi suatu produk. Penghilangan atau pengurangan air dalam suatu bahan hingga mencapai kadar tertentu dapat memperpanjang daya simpannya. Pengukuran kadar air bahan pangan. Air yang terukur adalah air bebas dan air teradsorpsi. Metode pengeringan menggunakan prinsip volatilisasi dengan alat pengering berupa wajan. Metode pengeringan dengan wajan didasarkan atas prinsip perhitungan selisih bobot bahan atau sampel dan bahan sebelum dan sesudah pengeringan. Selisih bobot tersebut merupakan air yang menguap dan dihitung sebagai kadar air bahan. Metode ini dapat digunakan untuk semua produk pangan, kecuali produk yang mengandung komponen senyawa volatil, mudah menguap atau produk yang terdekomposisi atau rusak pada pemanasan 100 derajat Celcius. Pada percobaan, wadah yang digunakan ditimbang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan nilai berat wadah yang konstan. Kemudian catat hasil penimbangan tersebut. Selain itu, masukkan beras ke dalam wadah dan menimbangnya sebesar 200 gram. Pada saat tersebut, beras curah mengandung kadar air yang akan dihitung sehingga dapat dituliskan bahwa berat yang ditimbang merupakan berat beras curah beserta kadar airnya. Kemudian, wadah kosong yang berisi beras dimasukkan ke dalam wajan sederhana sebagai pengganti oven selama kurang lebih 60 menit. Setelah 60 menit, matikan kompor dan tunggu beberapa menit agar lebih dingin. Setelah itu, keluarkan wadah berisi beras dari wajan dan timbang wadah kosong berisi beras yang telah dioven dengan timbangan digital. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga didapatkan berat yang konstan. Catat semua data yang diperoleh dan amati warna beras setelah dikeringkan. Pada praktikum kali ini, didapatkan kadar air pada sampel beras curah sebesar 12%. Menurut syarat mutu standar nasional Indonesia atau SNI beras,
kadar air harus kurang lebih 14% untuk mutu premium, medium 1 dan 2. Sedangkan untuk medium 3 dipersyaratkan kurang lebih 15%. Berdasarkan percobaan dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dituliskan bahwa sampel beras curah yang diuji memenuhi syarat SNI. Selanjutnya adalah data pengamatan. Bisa dilihat tabel pengamatan mulai dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Di sini yang diamati ada massa wadah, massa beras curah sebelum dipanaskan, ada warna beras curah sebelum dipanaskan, kemudian ada massa beras curah ditambah wadah sebelum dipanaskan, kemudian ada massa beras curah setelah dipanaskan, kemudian ada massa beras curah ditambah wadah setelah dipanaskan, dan yang terakhir ada warna beras curah setelah dipanaskan. Selanjutnya ada perhitungan. Di sini saya menggunakan rumus kadar air dalam persen sama dengan W1 dikurangi W2 dibagi W0 dikali 100%, di mana W1 adalah massa wadah dan beras curah sebelum dipanaskan, sedangkan W2 adalah massa wadah dan beras curah setelah dipanaskan, dan W0 adalah massa beras curah sebelum dipanaskan. Di sini bisa diamati dan juga dilihat data-data yang sudah tertera bahwa W1 sebesar 273 dikurangi W2 sebesar 249, kemudian dibagi W0 sebesar 200, kemudian dikali 100%. Dan didapatkan kadar air dalam persen sebesar 2. Kemudian di sini saya juga menyertakan foto-foto dalam percobaan yang telah saya lakukan. Bisa diamati foto-foto yang telah saya lampirkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada percobaan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.